Sesudah sarapan, kakak konsumsi D3K2 minimal 10.000 IU. Tapi kalau kakak konsumsi Natosera, mungkin kakak perlunya 20.000 IU ya kak, kalau kakak ada hipertensi ya. Nah, sesudah makan siang kakak konsumsi zinc, selenium, copper 1 kapsul. Nah, nanti sesudah makan sore atau sebelum tidur, kakak konsumsi magnesium. Kalau misalnya kakak pilih magnesiumnya yang ini, kakak baca serving size-nya 3 kapsul, berarti kakak harus konsumsi ini sebanyak 3 kapsul. 3 kapsul ini bisa kakak pecah minumnya, dibagi sore dan malam hari, 2 kapsul sore, 1 kapsul malam. Begitu ya kak. Kalau magnesium malate berapa sehari kali dong? 1 hari 3 kali, pagi, siang, sama sore. Magnesium malate jangan dikonsumsi malam hari, nanti susah tidur. Asam urat pakainya potasium sitrat di sepertiga sendok teh campur segelas air sesudah makan pagi dan sore. Vitamin D3K2, magnesium sitrat, dan baking soda sepertiga sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Tapi ingat kakak, sebelum konsumsi potasium untuk teman-teman yang ginjal, teman-teman RA, aku rekomendasi potasium harus periksa betul fungsi ginjalnya berapa. Hipertensi juga bagus banget ya kak konsumsi potasium, tapi harus periksa fungsi ginjal. Dok, untuk GERD anxiety begah, kakak-kakak yang GERD, ayo di sini kumpul. Aku akan menjelaskan terapi GERD. GERD itu di dalam functional medicine adalah kondisi di mana lambung kakak itu kurang asam. Bukan kelebihan asam, ada perbedaan pendapat dari dokter fungsional dan dokter konvensional. Kakak lambung kakak kurang asam, bukan kelebihan asam kalau GERD. Karena kakak kurang asam, makanya kakak tahu dulu GERD itu apa. Ada tuh di kolom komentar video aku ngomel-ngomel, saya minum GERD, minum cukup apel perut saya perih. Ya iyalah kak, karena kakak gastritis. Jadi teman-teman yang gastritis, aku ulangin udah 1 juta kali aku ngomong ini kakak ya, gak boleh konsumsi cuka apel, haram hukumnya. Tapi kalau teman-teman GERD, wajib kakak kayak sholat 5 waktu itu minum cuka apel untuk mengembalikan pH lambung kakak. Kalau GERD itu nggak ada masalah dengan nyeri ulu hati, perut perih, nggak ada masalah kak, nggak ada masalah kita sama nyeri ulu hati kalau GERD. Kalau yang nyeri ulu hati, perut perih, terbakar itu gastritis. Jadi kakak pastikan dulu kakak itu yang mana, gitu ya kak. Kalau kakak kembung, begah, sebah, anxiety, GERD, cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang, sama sore. Kalau kakak lesi, agamanya non-muslim, kakak pakai super enzim 1 kapsul saat makan. Tapi kalau kakak agamanya Islam, kakak pakai enzim aja, nggak ada supernya, 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Perhatikan teman-teman, yang non-muslim super enzim, yang muslim enzim, perhatiin ya. Terus kak, dok saya nggak suka cuka apel, bau. Ya sudah, kalau kakak nggak suka cuka apel, kakak bisa mengganti cuka apelnya jadi betain HCl. Jadi betain HCl itu memiliki cara kerja yang sama dengan cuka apel di 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, sama sore. Terus vitamin D3K2, magnesium itu wajib ya kakak untuk teman-teman yang anxiety dan GERD. Vitamin D3 minimal 10.000 IU, magnesiumnya sesuai dengan berat badan kakak. Untuk probiotik GERD, aku rekomendasi dia yang biru 1 kapsul segera setelah makan, sarapan, 1 kapsul sebelum tidur. Kalau kakak sudah menggunakan suplemen itu tapi kakak masih anxiety terus, tambahannya adalah rhodiola rosea ashwagandha 1 kapsul sesudah makan pagi dan sebelum tidur. Rhodiola rosea ashwagandha untuk teman-teman yang anxiety. Begitu ya kakak. Dok, saya konsumsi D3K2 dan kolagen, vitamin C, mata saya jadi berair terus kadang merah agak bengkak. Kakak, dari aku sih bukan karena vitamin D3, kolagen sama vitamin C-nya ya kak. Kecuali kakak lihat dalam kolagen kakak itu ada kandungan-kandungan yang buat dia alergi nggak, alergen nggak. Jadi kalian tuh teman-teman ya, kalau kalian itu beli produk, dilihat produknya mengandung alergen nggak, mengandung susu, soy, kemudian tuh mengandung hal-hal yang kayak misalnya telur, kemudian mengandung aku baca tree nuts nggak, terus mengandung jamur apa tidak gitu. Biasanya itu alergen. Nah kakak embun, kakak coba cari di ingredient produk kakak itu mengandung yang aku sebutkan tadi nggak. Kalau iya kemungkinan kakak nggak cocok. Nah kolagen itu banyak, ada beberapa, kakak brandnya pakai apa? Kolagen itu ada yang dari kolagen dari ikan, ada kolagen dari ayam, ada kolagen dari seafood. Nah kakak yang mana kolagennya? Mungkin saja kakak tidak cocok atau alergi sama yang tadi. Tapi kalau kakak, dom yakin saya nggak ada masalah apapun gitu ya, ya sudah,
bukan karena suplemen kakak, tapi karena memang kakak pas imunitasnya nggak bagus, akhirnya terkena deh infeksi. Sudah IF, olahraga, suplemen, basic berberin, rasio TG, HDL, sama BB 50-58, tidak makan IPF, HbA 6,2. Kakak lihat, kalau misalnya kakak Sitaresi udah melakukan semuanya, berberin sih, kakak pakai Qlic blood sugar lah, tambahin sama benfotiamin. Kakak untuk sekali ini kakak tambahin Qlic blood sugar sama benfotiamin. Kalau misalnya kakak masih ngerasa kurang oke, kakak coba cek bagaimana kondisi insulin reseptor kakak. Jangan-jangan memang udah ada kelainan di insulin reseptor kakak. Tapi tambahan dulu Qlic blood sugar 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore, tambahin sama berberin sama si benfotiamin. Nggak kurang-kurang juga HbA tuh kakak lihat, cek insulin reseptor kakak. Atau kakak cari suplemen yang namanya pankreas. Ini kan kidney ya kak, ini kan kidney, ini pankreas. Jadi mungkin saja ada sesuatu di pankreas kakak yang menyebabkan dia tidak efektif atau sensitif insulinnya gitu. Tapi kakak tambahin dulu basic dasar itu Qlic blood sugar sama si benfotiamin. Qlic blood sugar itu mengandung kromium ya kak. Kromium itu salah satu mineral yang penting untuk teman-teman yang diabetes. Benfotiamin itu B1, itu juga manajemen dari B1 itu penting ya teman-teman. Kurangi karbo, kurangi sayur hijau. Jangan kurangin, nggak boleh makan sayur hijau. Telur rata-rata 13 gram, protein daging sapi setara dengan 26 gram. Baik, terima kasih Kakak Haida. 1 telur 313 gram, 100 gram daging sapi setara dengan 26 gram, 100 gram daging ayam setara dengan 27 gram, 1 potong ekor setara dengan 16 gram. Kakak Aida silahkan dilengkapi. Wih, Kakak Aida ditulis semua. Baik, terima kasih Kakak Aida ya. Banyak sekali, semangat ya Kak. Dok, mengapa konsumsi D3? Oh, udah dijawab tadi ya. Udah dijawab Kakak. Baik Kakak Aida. Dok, Cordyceps boleh dikonsumsi dalam perut kosong atau lebih bagus setelah makan? Kakak Nurhana, kalsium 9,2 aman, gak ada masalah. Gas Kak, vitamin D3 361 saya konsumsi 20 magnesium. Yes, kakak kalsium kakak 9,2 itu mah aman. Vitamin D3 kakak masih 36. Kalau dalam functional medicine itu vitamin D3 buat kita seger itu di atas 80 kakak. Kakak boleh minum konsumsi 20.000, 30.000 magnesium glycinate 500 mg. Kakak Nurhana, ini kakak kondisinya itu tuh cukup aman. Jadi yang pengen kakak lakukan perubahan itu apa Kakak Nurhana? Kak, aku minum ya, maaf ya Kak. Saya udah sembuh minum gastro doang. Makan pedas kambuh lagi, gimana itu dom gastro? Ya boleh diminum lagi kakak gastronya. Kakak memang tuh ya kak, kalau kakak punya gastritis dan punya GERD, itu kita nggak bisa kak kayak hidup langsung udah sehat langsung udah hilang gitu ya kak. Kita harus perlu pemeliharaan. Jadi sesekali oke lah kak, cuman ini mungkin pedas kakak masih agak sensitif nih, jadinya kambuh lagi. Ya konsumsi gastro lagi sama probiotik kakak. Paket hipertensi boleh tambah probiotik untuk umur 60 tahun lebih nggak dok? Boleh, nggak ada masalah. Probiotik mah bisa untuk semuanya ya kak. Tapi kalau kakak paket hipertensi itu kan adanya vitamin D3K2, magnesium, sama natokinase atau natosera. Aku tuh ya kak, kalau hipertensi pertimbangin banget deh kak, konsumsi potasium klorida. Tapi harus kakak pastiin dulu, kakak fungsi ginjalnya bagus. Karena semua pasien hipertensi itu pasti kekurangan potasium kak. Cuman tidak aku masukin ke dalam paket hipertensi karena aku takut kakak nggak cek fungsi ginjal langsung konsumsi potasium, terus kakak langsung rendah fungsi ginjalnya. Kan saya seram kak. 34 tahun, asam urat suka kambuh dok, minum suplemen apa Kakak Widi? Ini pengulangan 3 kali Kakak Widi ya. Asam urat, potasium sitrat, 1/3 sendok teh dicampur segelas air sesudah makan pagi dan sore. Cakep, Kakak Widi dicatat atau neng. Terus baking soda 1/3 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Dosisnya sama tuh kayak potasium. Oke, vitamin D3K2 20.000 IU, magnesium sitrat 3 kapsul per hari. Gitu. Kurang asam tuh maksudnya pH di atas 7, basah atau produksi asam yang berkurang. Itu karena apa?
KKIB waktu SMP gimana kak pelajaran pH kita 0 sampai 6 itu asam, 7 itu netral, 8 sampai 14 itu basa toh kak. KKIB masih di sini ya kak, jangan tidur dulu nak, kita belajar dulu. Nah, normalnya pH lambung itu berapa kak? Normalnya pH lambung 1 sampai 3. Kakak make sure ya, kakak di internet cari di internet berapa sih pH-nya lambung. Berbagai referensi itu menyebutkan pH lambung kita tuh di skala 1 sampai 3 kak. Tapi karena berbagai faktor yang kita lakukan merubah pH lambung itu, yang aturannya asam dia berubah menjadi bergeser ke arah netral dan basa. Jadi semua kondisi GERD itu terjadi ketika pH-nya itu kurang asam sama dengan basa, sama dengan netral dan basa. Yang penting pH-nya itu di atas 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 14. Gitu kak. Kenapa pH-nya? Makasih kakak Goli Gemoy ya. Kenapa dong bisa terjadi perubahan pH? Ya karena kalau pola makan kakak banyak junk food, ultra processed food, kakak stres, kakak ngerokok, kakak obesitas, itu dapat mengakibatkan lambung kita tidak bisa memproduksi apakah HCl. HCl itu merupakan kayak dia itu yang mengasamkan lambung kita. Kita nggak bisa memproduksi itu dengan baik. Kalau masalah volume nggak ada masalah. Tapi kalau dokter konvensional itu menitik beratkan itu pada kondisi volume produksi asam lambung berlebihan. Tapi kalau dokter fungsional menitik beratkan pada pH lambungnya. Memang ada perbedaan pendapat ya kak, gitu. Domi, makanan yang aman buat GERD apa dom? Makanan yang tidak mengandung gula, junk food, ultra processed food, dan karbohidrat olahan. Dok, GERD bisa bikin vertigo? Boleh, bisa kok boleh, bisa kakak. Dok lagi konsumsi Nexium udah sebulan boleh minum Gastro Comfort juga kah? Udah 5 bulan belum sembuh. Kakak kondisi kakak apa? Nexium itu kan omeprazole toh kak. Omeprazole, lansoprazole golongan PPI kan kakak teteh jalan. Kakak keluhan kakak apa ya? Kadang-kadang tuh dokter konvensional tuh mau GERD mau gastritis terapinya Nexium kakak. Untuk relax magnesiumnya glycinate kak. Dokter magnesium glycinate boleh, untuk busui kan boleh. Kakak Mahur, kakak berapa ininya? Kakak berat badannya berapa dulu nak? Kalau kakak berat badannya di atas 60 kilo, kakak pakai yang salah kan kak? Kalau kakak di atas 60 kilo, kakak pakai maksimum strength di 3 kapsul per hari. Kalau kakak berat badannya di 80-an kilo, kok 80-an kilo sih? 50-an kilo, kakak pakai Dr. Best. Kalau kakak di 40-an kilo, kakak pakai yang glycinate. Kakak, aku tidak menampilkan keranjang kuning, jadi kalau kakak mau cari suplemen ada di etalase ya kak, etalase Dr. Miayu ya kak. Sampai tanggal 10.6 kita lagi promo ya kak, besar-besaran, karena menyambut Idul Adha dan 6.6. Domi minum pakai air kalau nggak tahu lagi hamil gimana? Kakak untuk paket Gastro Comfort itu mengandung Slippery Om yang sebaiknya